Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Asih Purwandari Wahyu Puspita. Saya adalah dosen dari Prodi Keperawatan S1 dan Program Profesi Nurse Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Home base saya berada di Program Profesi Nurse Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan bidang kajian saya adalah di bidang keperawatan dasar dan manajemen keperawatan. Video ini dibuat sebagai prasyarat sertifikasi dosen pada unjuk kinerja Tirtama Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang disimulasikan pada video ini adalah mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah pengesahan dari RPS. Mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan adalah mata kuliah 4 SKS dengan SKS 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang merupakan mata kuliah keahlian inti program studi. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit, mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi, dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajemen unit perawatan. Proses pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi berbasis pertanyaan dan masalah, presentasi, role play, dan belajar berdasarkan hasil diskusi. Untuk CPL mata kuliah adalah terdapat 7 poin terlampir, dan untuk CPMK terdapat 7 poin terlampir. Sub CPMK ada 13, lalu terdapat juga materi perkuliahan. Hasil belajarnya berupa laporan makalah, kelompok, serta tugas individu. Lalu mahasiswa pun melakukan role play untuk praktek manajemen keperawatan dengan list terlampir. Strategi pembelajaran adalah team-based project. Untuk referensi, berikut terlampir ada 6 referensi dan mahasiswa bisa mengambil referensi lain di luar referensi yang dianjurkan. Untuk rencana pembelajaran terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS, dan 7 pertemuan dilakukan setelah UTS. Pada pertemuan 16 dilakukan UAS. Selanjutnya untuk waktu belajar mahasiswa terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Untuk penilaian terdapat penilaian partisipasi selama pembelajaran, pengerjaan proyek, tugas kuis, formatif, dan sumatif. Untuk CPMK terlampir, dan berikut adalah rencana tugas kolaboratif yang dilakukan. Di sini ada deskripsi tugas, ada tugas kelompok, tugas individu, tugas praktikum. Selanjutnya ada langkah pengerjaan tugas, terlampir, lalu ada luaran yang dihasilkan dari masing-masing tugas role play yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk indikator, kriteria, dan bobot penilaian, untuk UTS itu adalah 20%, UAS 20%, hasil proyek di sini 27%, aktivitas presentasi 27%, kuis 3%,
tugas kognitif 3%. RPS ini telah saya sampaikan kepada mahasiswa dan akan diterapkan pada saat perkuliahan. Sekian penjelasan RPS dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi video pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya hari ini, ataupun ada teman-teman kita yang sakit hari ini, semoga segera disembuhkan ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan perkuliahan manajemen ya sesuai dengan topik RPS yang telah kita sepakati sebelumnya. Sebelum dimulai perkuliahan agar berkah ya perkuliahan kita hari ini, kita sama-sama buka dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Ya, berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, sebelum kita membahas topik hari ini tentang konsep pengendalian atau pengontrolan dalam manajemen keperawatan, saya ingin sebelumnya flashback dulu ya, flashback materi kita atau review materi sebelumnya ya. Kalau di teman-teman masih ingat nggak 5 fungsi manajemen apa saja? Masih? Apa saja silahkan disebutkan. Boleh acungkan tangan saja. Silakan. Yang pertama apa? Planning. Ada staffing. Oke, betul ya. Jadi ada 5 fungsi manajemen yang kita review sebelumnya, dari perencanaan, pengorganisasian, ya, ketenagaan, pengarahan, serta satu lagi adalah pengendalian atau controlling. Hari ini kita akan membahas topik tentang pengendalian. Baik, next. Nah, sebelum kita mulai ke topik yang akan kita bahas, saya ingin kita sama-sama menelaah tentang kasus yang ada ya, yang terjadi di Indonesia, ya khususnya bagaimana sih contoh tentang kesalahan tindakan yang ada di rumah sakit. Silakan teman-teman, ada yang mau mencontohkan apa ya contoh kasus kesalahan tindakan yang ada di rumah sakit? Ya, silakan. Ketidaksesuaian SOP, contohnya pemasangan ventilator. Jadi ventilatornya nggak masuk ke tempat yang sesuai. Oke, baik, ada lagi contoh yang lain tentang kesalahan yang terjadi di rumah sakit, boleh? Kesalahan yang paling umum dan paling sering gitu ya yang terjadi itu terutama kesalahan saat pemberian dosis obat. Kesalahan dalam pemberian dosis obat. Selanjutnya, baik teman-teman, ada yang mau memberikan contoh lainnya? Silakan, Raisen. Raisen, silakan. Oh ya, oke. Silakan. Kesalahan dalam melakukan operasi saat melakukan operasi ke bagian tubuh yang lain. Betul. Ya, kesalahan dalam prosedur operasi. Baik, ada lagi yang mau mengungkapkan contoh lainnya? Oke, silakan. Boleh, silakan. Contoh lain itu adalah kesalahan transfusi darah, misalnya ketidakcocokan golongan darah dan lain-lain, Ibu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, kalian sudah tahu ya apa saja yang menjadi contoh kesalahan tindakan yang ada di rumah sakit. Next. Baik, kalau kita lihat ya, banyak sekali gitu ya berita yang mengungkapkan berbagai macam contoh ya kasus kesalahan tindakan di rumah sakit. Kalau kita lihat di sini ada kesalahan pemberian obat, tadi sudah betul ya disampaikan oleh temannya, lalu ada kesalahan diagnostik ya, diagnostik, lalu ada kesalahan prosedur
medis, lalu ada kesalahan identifikasi pasien, terus ada bayi yang tertukar, coba teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada infeksi nosokomial, ini yang sangat sering terjadi di rumah sakit ya, sehingga menyebabkan penularan dari pasien satu ke pasien lainnya. Selanjutnya juga ada perawatan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, banyak sekali gitu ya contoh-contoh kasus kesalahan medis atau tindakan malpraktek yang dilakukan oleh petugas medis gitu ya. Kalau kita searching di Google banyak sekali. Next. Nah, selanjutnya bagaimana sih solusi ya agar tidak terjadi kesalahan tindakan? Maka harus dilakukan apa yang namanya proses pengendalian, pengontrolan, atau disebutnya sistem pengawasan ya teman-teman ya. Nah, dalam manajemen keperawatan. Nah, topik itu yang akan kita bahas next. Nah, jadi teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan ya pertama teman-teman bisa menjelaskan apa itu pengertian ya, pengertian tujuan dari pengendalian atau pengontrolan, lalu menjelaskan juga bagaimana manfaat, karakteristik, dan menyebutkan langkah-langkah dalam proses pengendalian dalam konteks manajemen keperawatan. Next. Nah, kita awali dari pengertian pengendalian ya. Jadi pengendalian itu merupakan proses terakhir ya teman-teman ya. Proses terakhir dari manajemen keperawatan, dari proses manajemen keperawatan. Atau yang disebutnya ya pengendalian pengontrolan. Next, kita bahas dulu dari berbagai macam teori ya. Ini menurut Fayol, itu ada grand teorinya tahun 98. Beliau mendefinisikan bahwa pengontrolan adalah pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan rencana. Ya, sesuai nggak sih dengan rencana yang telah kita sepakati, instruksi yang dikeluarkannya sesuai atau tidak, serta prinsip-prinsip yang ditentukannya itu sesuai atau tidak. Next, teori yang lainnya. Nah, ada juga grand teori menurut Robert J. Mockler. Nah, pengawasan atau pengendalian yaitu usaha sistematik ya, menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, lalu merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan yang nyata dengan yang standar, menentukan alat ukurnya, deviasi-deviasi itu disebutnya kesalahan ya yang terjadi di lapangan dan mengambil tindakan koreksi. Ya, gitu. Sehingga terjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki itu telah digunakan dengan efektif dan efisien. Next. Nah, kalau kita simpulkan dari berbagai macam teori, pengendalian atau pengontrolan yaitu proses untuk memastikan bahwa aktivitas ya yang dilakukan adalah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Jadi kayak teman-teman kalau di Hima ya, teman-teman punya proker. Ya, proker itu terrealisasi. Nah, itu disebutnya evaluasi ya atau pengontrolan. Nah, pengendalian dan pengontrolan disebut juga kegiatan pengawasan, teman-teman ya. Jadi kalau di rumah sakit disebutnya pengawasan. Next. Baik, di sini ada tujuan pengontrolan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah tujuannya untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan ya dan kesalahan agar dapat dilakukan perbaikan ke depannya gitu ya. Pengontrolan penting dilakukan untuk mengetahui fakta yang ada sehingga jika muncul isu itu dapat segera direspon gitu ya dan diperbaiki dengan cepat dengan cara duduk bersama. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita lihat di sini manfaat dari pengawasan. Nah, yang pertama untuk mengetahui kegiatan ya atau program yang sudah dilaksanakan oleh staf ini dalam waktu kurun tertentu ya. Terus dapat mengetahui adanya penyimpangan. Penyimpangan apapun itu ya, kesalahan dari proker yang kita lakukan sebelumnya, apakah terrealisasi atau tidak pada kesalahan atau penyimpangan. Terus dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya organisasi sudah digunakan dengan tepat dan efisien ya. Selanjutnya dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya penyimpangan dan dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau reward.
Ya, selanjutnya adalah karakteristik pengendalian yang baik. Nah, di sini ada proses pengendalian yang dilakukan seseorang manajer itu dikatakan berhasil bila mengandung beberapa karakteristik seperti di bawah ini. Nanti kita sama-sama bahas ya. Next. Nah, yang pertama, dia menggambarkan kegiatan yang sebenarnya. Ya. Lalu next. Nah, ini yang kedua adalah melaporkan kesalahan dengan tepat. Ya, oke. Baik, yang ketiga adalah berpandangan ke depan. Dan selanjutnya, yang keempat adalah menunjukkan kesalahan pada hal-hal yang kritis dan penting. Selanjutnya, nah ini bersifat objektif karena kita melihat bagaimana respon atau bagaimana kinerja masing-masing dari perawat. Selanjutnya, nah ini bersifat fleksibel ya teman-teman ya. Selanjutnya, menggambarkan pola kegiatan organisasi. Selanjutnya, nah ini bersifat ekonomis. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengendalian dan pengontrolan yang baik, maka ke depannya kegiatan yang akan kita lakukan juga akan efektif dan efisien, termasuk dari anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya, nah bersifat mudah dimengerti. Jadi setiap sistem pengawasan yang ada di rumah sakit harus ya penyimpangan ataupun evaluasinya harus mudah dimengerti oleh setiap staf yang ada di ruangan. Selanjutnya, yang 10 adalah menunjukkan kegiatan perbaikan. Jadi kalau ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, maka selanjutnya harus dilakukan perbaikan yang sesuai, gitu ya. Nah, apa saja sih langkah-langkah pengendalian atau pengontrolan? Next. Nah, berikut adalah beberapa langkah ya yang bisa kita lakukan untuk tahap pengendalian atau pengontrolan atau yang disebut juga sistem pengawasan ya. Yang pertama adalah menetapkan standar dan menetapkan metode untuk mengukur prestasi kerja, gitu ya. Jadi prestasi kerja itu sangat dibutuhkan ya untuk mengukur bagaimana kinerja dari satu pegawai. Selanjutnya adalah yang kedua, menentukan pengukuran prestasi kerja, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah menetapkan apakah prestasi kerja itu sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit atau tidak. Dan yang keempat adalah mengambil tindakan korektif, gitu ya. Next. Nah, baik sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk kematerian? Selanjutnya? 2. Ya, mungkin 2 ya perwakilannya ya. Oke. Silakan mungkin untuk yang depan dulu ya. Namanya dan pertanyaannya ya. Oke, baik sebelumnya Ibu izin bertanya. Perkenalkan saya Putri Alia. Izin bertanya Ibu, bagaimana contoh penerapan pengendalian yang bersifat fleksibel di ruangan IGD mengingat kondisi di sana sangat cepat berubah dan dinamis? Terima kasih pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab ya, karena saya takutnya lupa gitu ya. Baik. Bagaimana caranya kita agar bisa membuat sistem fleksibel, karena dalam proses pengendalian itu bersifat fleksibel. Jadi begini ya teman-teman, di ruang manapun itu gitu ya, dalam proses pengendalian harus bersifat fleksibel. Kenapa? Karena yang terjadi di lapangan kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya ada kejadian yang tidak diharapkan gitu ya. Kalau misalnya kita mengikuti prosedur yang ada, itu akan lama untuk tindakannya, teman-teman, seperti itu. Ya, kalau kita ngikutin SOP kan harus ada tahapannya dulu, harus laporlah dulu ke sini, laporlah dulu kemana, dan itu panjang gitu ya. Nah, untuk tindakan-tindakan yang kejadian tidak diharapkan, kejadian yang potensial cedera, itu memang harus tindakan urgent gitu ya. Nah, misalnya ya, ada pasien yang datang ke UGD, dia berdarah gitu ya, ada pendarahan dalam. Seharusnya kalau kita lihat dalam proses pengendalian, itu kan harus ada informed consent, teman-teman, betul ya? Harus ada keluarga yang dimintai keterangan gitu ya, atau ditandatangani untuk melakukan tindakan segera gitu. Akan tetapi kalau misalnya kita nunggu dulu, dan keluarganya tidak ada, rata-rata orang kecelakaan datang kan tidak dengan keluarga, teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti harus tolong dulu nyawanya. Seperti itu ya.
Jadi ada tindakan-tindakan yang memang fleksibel gitu ya. Agar apa? Tujuannya untuk bisa menolong pasien gitu. Kalau misalnya memang harus dikeluarkan darahnya untuk tindakan operasi segera gitu ya, segera dilakukan tindakan operasi untuk menolong nyawa pasien. Nah, sambil menunggu ya keluarga pasien untuk datang ke rumah sakit. Seperti itu ya. Jadi untuk sistem pengontrolan ya atau pengawasan tindakan terutama di tindakan-tindakan yang urgent gitu ya, yang mengancam nyawa itu sifatnya fleksibel. Jadi tidak semua tindakan bersifat fleksibel ya teman-teman. Mungkin bisa dipahami Putri. Ya. Bisa Ibu, terima kasih. Oke. Selanjutnya yang paling pojok belakang. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fani Dwi. Mungkin pertanyaan dari saya itu bagaimana jika saat dilakukan pengawasan oleh ketua dan staf tidak menerima atau tidak mengikuti apa yang sudah ada di langkah-langkah untuk pengontrolan dan tidak mematuhi apa yang sudah dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pengawas untuk tetap ada di jalan untuk di langkah-langkah yang benar seperti yang ditunjukkan tadi. Baik, ada kalanya teman-teman, terima kasih pertanyaannya ya. Ada kalanya kita melakukan evaluasi kepada bawahan kita, tapi evaluasi itu tidak diterima, betul ya? Termasuk teman-teman mungkin ya, dapat pengalaman, diberikan masukan, saran ataupun kritik, kadang diri kita tidak menerima, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan jika ada di posisi sebagai pimpinan yang kita melakukan evaluasi tapi bawahannya tidak mau menerima? Yang pertama, teman-teman ya, kita harus edukasi bawahan kita bahwa tindakan tersebut ya itu tidak sesuai dengan prosedur ya, prosedur yang ada di ruangan gitu. Kenapa kita harus mengedukasi? Jangan-jangan bawahan kita tidak tahu bahwa tindakan kesalahan yang dia lakukan itu membahayakan dirinya, gitu. Jadi kita lakukan rasional, kita edukasi dulu, kita panggil baik-baik, ya kita lakukan diskusi, gitu ya, diskusi tatap muka langsung, ya, antara face to face, gitu. Setelah itu kita lakukan pemantauan kembali, gitu ya. Apakah bawahan kita tadi sudah diberikan masukan, gitu ya, dia mengikuti enggak saran kita seperti itu. Dan kalau misalnya pun gitu ya teman-teman ya, dia masih belum mau mengikuti gitu ya apa yang menjadi saran kita, berarti kita lakukan evaluasi kembali dan kita lakukan diskusi kembali apa alasannya. Seperti gitu ya. Padahal itu baik untuk kepentingan dia. Nah, mungkin teman-teman masih ingat materi sebelumnya ya. Jadi sebagai seorang leader, kita harus bisa mengayomi teman-teman ya. Bisa mengayomi bawahan kita agar apa? Agar mereka bisa terbuka dengan kita dan potensinya itu bisa maksimal seperti itu ya. Itu. Oke, cukup mungkin jawabannya Teh. Cukup Ibu. Cukup. Ya, terima kasih. Selanjutnya ya. Baik, setelah tadi sudah ada sesi tanya jawab ya, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi kecil aja sih teman-teman ya. Jadi ini adalah kuis bagaimana teman-teman memahami konsep ya. Di sini ada 5 soal ya. Nanti teman-teman bisa silakan join ke situs ini ya, Mentimeter. Sudah semua? Sudah. Oke, kita mulai. Next. Ya, nah silakan teman-teman dijawab di layar masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan utama dari pengendalian dalam manajemen keperawatan? A, di sini memberikan hukuman pada staf ya yang melanggar. Yang B adalah menjamin bahwa setiap tindakan sesuai dengan rencana dan standar. Yang C adalah menghapus kesalahan dalam organisasi, dan yang D ini menghindari penggunaan sumber daya, atau E mengurangi aktivitas staf yang tidak perlu. Bahkan di sini jawabannya B ya. Sudah betul ya. Jadi jawabannya adalah B, menjamin bahwa setiap tindakan sesuai dengan rencana dan standar. Next, selanjutnya. Baik, silakan
Pertanyaan selanjutnya adalah manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik pengendalian yang baik? Ya, yang pertama, yang A adalah subjektif dan kaku, yang B mengabaikan kesalahan kecil, yang C bersifat ekonomis dan mudah dimengerti, yang D fokus pada masa lalu, yang E adalah hanya dilakukan oleh pimpinan tertinggi. Ya, isinya mudah ya teman-teman, ya isinya adalah C. Next. Nah, silakan. Pertanyaan selanjutnya, dalam suatu rapat evaluasi, kepala ruangan menyampaikan bahwa penggunaan bahan habis pakai melebihi standar satuan pelayanan. Berdasarkan langkah tersebut, langkah pengendalian pengontrolan manakah yang sesuai dengan kasus yang ada di atas? Yang A, menyusun ulang jadwal dinas, melaporkan langsung ke direktur rumah sakit, melakukan pengukuran ulang prestasi kerja, mengambil tindakan korektif, atau yang E adalah mengabaikan karena dianggap bukan masalah besar. Silakan, isinya apa? Oke, ada yang C, ada yang D. Baik, isinya. Oke. Nah, kalau dilihat di sini adalah jawabannya adalah D, ya teman-teman ya. Jadi mengambil tindakan korektif. Next, selanjutnya. Nah, salah satu manfaat pengawasan dalam manajemen adalah, silakan dijawab. Yang A ini adalah menghindari seluruh konflik, menilai kompetensi, mengetahui penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Yang D, mengganti manajer yang kurang efektif, atau penghapusan kebutuhan akan pelatihan staf. Jadi isinya adalah C, ya, mengetahui penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Next. Nah, selanjutnya adalah mengapa pengendalian dalam manajemen keperawatan penting dilakukan secara sistematis. Ya, silakan dijawab. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D, ya, untuk menjamin mutu pelayanan dan efisiensi sumber daya. Oke, jawabannya sudah betul semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, next. Ini kayaknya sudah selesai ya untuk pertanyaannya. Ya, baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan kuis ya. Selanjutnya mungkin ditutup ya. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya teman-teman ya. Untuk tugas berikutnya silahkan teman-teman membaca ya untuk materi selanjutnya. Dan dari saya mungkin dicukupkan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat yang bisa saya sampaikan dari proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, khususnya pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Semoga video tersebut bisa menjadi gambaran dari kinerja Tiadama dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.